Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Nadia Rotwesi Tanggang, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 18821502003. Saya dari Universitas Pancasakti. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi menyusun politik dan strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat madani untuk memenuhi UAS mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Berikut kita akan mulai kepada materinya. Oke, yang pertama kali hari ini kita mau bahas bersama adalah apakah masyarakat madani itu? Maksudnya apa pengertiannya? Yang pertama, masyarakat madani dalam bahasa Inggris atau disebut juga dengan civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilis, beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kali, kisah atau istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan, pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Oke, yang berikutnya kita mau pelajari lagi. Masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani di Indonesia. Nah, kita mau belajar masyarakat Indonesia ternyata memiliki karakteristik untuk masyarakat madani. Apa itu? Oke, yang pertama adalah pluralistik atau keberagaman. Yang kedua, saling pengertian antar masyarakat. Yang ketiga, toleransi tinggi. Yang keempat, memiliki sanksi moral. Yang berikutnya, ini poin yang paling penting, yaitu masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Nah, lalu kita akan belajar apa unsur-unsur yang membuat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Oke, unsur-unsurnya yang kita mau belajar, yang pertama adalah adanya wilayah publik yang luas atau free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini, semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar sipil. Artinya adanya wilayah publik yang luas, yaitu kita sama-sama tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Jadi dengan adanya wilayah publik yang luas ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka. Yang kedua, yang tadi saya sudah bahas, yaitu demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni atau genuine. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Jadi demokrasi itu paling penting adalah dari warga negara, untuk warga negara, dan oleh warga negara itu sendiri. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat tadi yang kita bahas adalah pluralisme. Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak dapat dipahami sebatas sikap, harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dari rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban
Setiap warga negara mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. Berikutnya, ciri-ciri masyarakat madani. Merujuk pada Bahmuller, tahun 1997, ada beberapa ciri masyarakat madani, antara lain terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer maupun memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust sehingga individu-individu mengakui keterikatannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri atau individualis. Yang kelima, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Oke, yang berikutnya adalah pilar penegak masyarakat madani. Nah, sebagai masyarakat madani ada pilar penegaknya. Oke, apakah itu? Yang pertama kita mau belajar yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ya. Adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat. Oke, misalnya pelatihan, sosialisasi, program-program pembangunan. Yang kedua adalah pers. Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Yang ketiga adalah supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan ataupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum, sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah, melalui cara damai dan sesuai hukum yang berlaku. Oke, berikutnya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat aktivis atau kampus, yaitu pasti ada dosen dan mahasiswa, yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, tapi untuk setiap gerakannya harus dalam jalur yang benar, ya, jadi objektif untuk kepentingan masyarakat. Yang terakhir adalah partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Yang berikutnya, penyusunan politik dan strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat madani. Ini yang mau kita bahas. Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia. Oke. Nah, yang pertama adalah pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam tataran ini, pembangunan institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi. Yang ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Pandangan ini merupakan paradigma atau alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal. Berikutnya,
Untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi paradigma. Setidaknya 3 paradigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang. Yaitu melalui apa? Yang pertama, memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri secara politik dan ekonomi. Jadi memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat menengah untuk mereka maju gitu ya. Nah, lalu yang kedua, mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip dengan demokrasi. Jadi sikap pemerintah tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting. Berikutnya, penyelenggaraan pendidikan politik atau pendidikan demokrasi bagi warga negara secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus. Keterlibatan semua unsur masyarakat melalui prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh, dan untuk warga negara. Yang berikutnya, kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari bersama, yaitu kondisi Indonesia yang dilanda euforia demokrasi, semangat otonomi daerah dan derasnya globalisasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi, dalam kemajemukan yang tidak saling mengeksklusifkan terhadap berbagai suku, agama, bahasa, dan alat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan, dan setia kawan merupakan sikap yang sekaligus prasarana yang diperlukan bangsa Indonesia. Nah, pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa sepenanggungan, cita-cita, dan hasrat bersama sebagai warga dan sebagai bangsa. Tidak mungkin lepas dari lingkungan serta sejarahnya. Jadi keunggulan bangsa Indonesia adalah berhasilnya proses akulturasi dan inkulturasi yang kritis dan konstruktif. Pada saat ini, ada pertimbangan mengapa pengembangan masyarakat madani secara khusus ini kita beri perhatian. Ya, apakah itu? Ya. Jadi, kita perlu terus meningkatkan kemauan, sikap toleransi, menghargai satu sama lain, sehingga supaya terwujud masyarakat yang madani melalui demokrasi. Nah, sedikit mau saya tambahkan lagi bahwa kita sebagai mahasiswa juga sangat diperlukan peran yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang madani dengan adanya aspirasi, kekuatan, dengan di jalur yang benar atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka negara ini akan lebih cepat mencapai targetnya, yaitu masyarakat madani. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita semua.